Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya coba bereksperimen tentang sebuah DC Step Up MT3608 yang kita gunakan untuk mencharger dari baterai pack kita. Ini adalah pengisian baterai 3S ya, dengan menggunakan DC Step Up dari tegangan 5 volt dari power supply ini. Kemudian dan telah saya tes, ternyata dia bisa penuh kawan. Kita lihat saja di voltmeter digital saya. Inilah dia MT3608-nya ataupun DC step up-nya ya. Ini telah saya uji. Untuk bereksperimen ini saya harus mencongkel dari DC step up saya. Oke, inilah dia penampakannya kawan ya. Kecil, mungil, dan sangat murah. Mengapa saya bereksperimen ini? Karena bagi mereka yang belum mempunyai power supply, kita bisa mencharger baterai pack kita menggunakan charger handphone. Sekarang saya set up dulu arus ampere dari power supply saya ini sebesar 2 ampere. Kemudian satu multi digital saya gunakan untuk mengukur arus output dari DC step up ini. Ini untuk menandakan bahwa ada arus yang keluar dari DC step up. Artinya ada proses pengisian. Dan satu lagi multi digital untuk mengukur volt outnya. Kemudian dari power supply 5 volt saya masukkan ke input dari DC step up ini. Kemudian adjustlah DC step up ini sesuai dengan kebutuhan baterai pack kita. Karena kebetulan kita akan mencharger baterai pack 3S, maka saya akan setnya di 12,6 volt saja. Kemudian ini dialah baterai packnya dengan menggunakan BMS dari bekas laptop, yaitu penuhnya di 11,7 nih kawan. Kemudian saya ukur dulu tegangannya, ada di 11,1, hampir di 11,2. Kemudian jika telah mendapatkan tegangan di 12,6, langsung kita charger saja. Kita perhatikan arus di multi digital saya, ya terbaca di sekitar 500 mA. Ini artinya menandakan bahwa ada proses pengisian pada baterai ini. Kemudian untuk volt outnya saya coba ukur ya, berapa tegangannya. Ya, 11,4. Dia akan drop kawan. Dan dia akan kembali ke 12,6 jika baterainya telah penuh. Kalau kita lihat arus di power supply ini, dia akan menarik full ya, di 2 amperan. Maka dari itu power supply ini saya limit di 2 ampere. Kalau tidak kita limit di 2 ampere, maka kasihan DC step up-nya, panasnya akan berlebihan. Oke, kita perhatikan saja sekarang sudah di 11,5 ya. Sekarang perlahan-lahan voltnya akan naik ya kawan. Dan arus di power supply pun akan turun. Ini menandakan bahwa proses pengisian telah berjalan di baterai ini. Jika DC step up ini kita rasakan panas yang agak sedikit berlebihan, maka kasihlah heatsingnya. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Sekarang sudah di 12,6 dan arusnya pun 0. Sekarang kita ukur berapa tegangan yang ada di baterai 11,46 ya. Ini kenapa? Karena BMS baterai laptop ini hanya penuhnya di 11,7-an. Demikian ya. Artinya ada arus yang tersimpan di baterai ini. Ada proses pengisian lah. Kemudian saya akan coba untuk mencharger dari baterai pack saya ya. Ini 4S dan 4P. Oke, di 16,1, 16,2. Ini baterai pack biasanya saya charger menggunakan arus dari 1 sampai 2 ampere. Kemudian siapkan charger 5 volt sebesar 2 ampere. Kemudian beginilah ya untuk inputnya dari charger handphone. Saya susun menggunakan bekas kabel USB. Kemudian setelah itu ukur terlebih dahulu outputnya. Kita akan men-setnya di 16,8 ya. Oke, sekarang sudah di 16,8, kemudian langsung kita charger saja kawan. Oke, ada arusnya terpantau terbaca di 300-an miliampere lah. Dan voltnya pun akan drop. Hal ini bisa dipastikan bahwa proses pengisiannya tetap masuk ya, cuman agak sedikit lebih lama durasi waktunya kita untuk menunggu baterai pack ini penuh. Kalau kita lihat dari arus charger handphone itu yang ditariknya sekitar 1,8 amperan, 1,8 ampere di tegangan 5,3 volt. Ini saya kalau bisa gunakan
charger yang 2 ampere saja, karena DC step up ini akan mengalami panas ya, apalagi sampai 45 ampere itu jangan. Kalian harus kasih heatsink dan ikat dengan kabel tit seperti ini. Ini bertujuan agar DC step up kita lebih awet dan tegangan yang keluar pun akan stabil ya kalau panasnya cepat terlepas ke udara. Oke, kita lihat eksperimen ini kawan. Sekarang tegangan sudah di 14,5 ya. Di arus 300-an mA. Kalau di 14,6 masih juga di 300 mA-an. Ini kita asik ya. Chargernya pakai charger handphone. Sekarang udah 14,7, 14,8, dan sekarang sudah di 15,3 volt. Hampir setengah jam lebih sudah. Oke, sekarang saya sudahi saja ya, karena untuk menunggu prosesnya ini agak sedikit lama penuhnya. Oke, 16,6 kawan, hampir 16,7. Ini kalau tegangan aslinya tadi sebelum kita charger adalah 16,1 volt. Nah, bagaimana dengan peralatan ini? Bor ini menggunakan baterai 18650, dan dikala udah darurat, chargernya rusak misalnya, bisakah kita menchargernya menggunakan DC step up tadi? Kita lihat chargernya terlebih dahulu. Untuk impact range, dia outputnya itu 21 volt dengan arus 0,8 mA, artinya 800 mA ya. Ini jelas bisa, karena DC step up MT3608 itu outputnya bisa sampai 2 ampere. Jadi untuk pengecasan baterai impact range ini jelas bisa. Kemudian bagaimana dengan baterai bor ini? Baterai bor ini adalah baterai bor Ryu yang mempunyai tegangan baterai sebesar 12 volt 1,5 ampere. Kalau kita lihat chargernya itu ada 12,6 dan arusnya 500 mA. Misalkan saja kalau chargernya rusak, bisakah kita menggantinya dengan charger handphone? Jawabannya memanglah bisa kawan. Ya, kita harus menggunakan DC step up tadi. DC step up tadi kalau tidak salah itu harganya dari 5 ribuan ke atas sampai 7 ribuan lah satu buah. Dengan DC step up tadi dan charger handphone, kita bisa mencharger baterai pack kita walaupun durasi waktu pengisiannya agak sedikit lebih lama. Sekarang kita coba saja untuk mencharger dari baterai bor Ryu ini dengan menggunakan MT3056 DC step up. Kemudian saya set up dulu tegangannya di 12,6 volt ya, karena chargernya di 12,6. Oke, langsung kita cas saja. Oke, tegangannya drop kawan, karena arus pengisiannya sangat kecil ya, sehingga nanti dia apabila waktu dia penuh maka tegangan akan kembali di 12,6. Kalau kita lihat arus yang ada ditariknya dari charger handphone itu sebesar 2 ampere. Nah, bagaimana bang untuk memastikan dia memang betul-betul masuk ke dalam baterai kita? Artinya proses pengisian telah terjadi pada baterai kita. Sekarang kita ukur menggunakan multimeter saja ya. Set power supply-mu ke 10 ampere. Kemudian probe merahnya dicolokkan di paling atas, di set untuk pengukuran ampere. Kemudian putuslah jalur min tadi menjadi seperti ini ya. Kemudian probe hitam itu kita hubungkan ke output yang dari kita putus, dan satunya lagi menuju dari konektor ya, seperti itu penampakannya. Kemudian apabila kita colokkan ke baterai pack ini, maka arus yang terbaca di multidigital itu harus ada. Itu menandakan proses pengisian telah berjalan. Kita lihat saja proses pengisian ini berjalan di 500 mA sesuai dengan spek yang ada di chargernya. Oke, demikianlah kawanku pembahasan kita tentang DC step up yang kecil, mungil, dan murah ini bisa membantu kita saat kita darurat. Dengan menggunakan charger handphone, kita bisa mencharger baterai pack kita ya, walaupun sedikit durasinya agak lebih lama. Tapi biar bagaimanapun, arus pengisian yang kecil itu lebih baik daripada arus yang berlebihan. Karena arus yang kecil itu pengisiannya lebih padat. Kalian bisa temukan videonya di video saya tentang BMS 1S. Saya sangat berterima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel saya. Semoga channel saya bisa bermanfaat dan kita bisa maju bersama-sama di dalam dunia elektronik.
Salam sehat untuk kalian, selamat berkreasi dan berkreativitas ya. Stay creative and say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.